Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang project based learning kami tentang perusahaan dagang yaitu Abdul Seluler yang berlokasi di Batu Aji. Sebelum itu, saya dan anggota saya akan memperkenalkan diri. Halo, dengan saya Livia Zahra. Dan saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, ada penjelasan tentang perusahaan. Dan yang ketiga, ada teori mengenai PPE. Keempat, ada teori mengenai depresiasi. Kelima, teori mengenai inventory. Dan keenam, fungsi inventory. Sejarah dari perusahaan. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2017 dan didirikan oleh Abdul Nanam. Sejak didirikan tahun 2017 hingga saat ini, perusahaan Abdul Seluler merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dagang. Perusahaan ini menyediakan barang dagang yang berupa kartu operator, seperti pulsa HP dan aksesoris HP. Tujuan utama perusahaan ini yaitu menyediakan kebutuhan telekomunikasi yang mendukung kebutuhan masyarakat. Visi dan misi perusahaan. Adapun visi dan misi perusahaan yaitu menjadi perusahaan yang bergerak di bidang penyedia kebutuhan telekomunikasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan ini juga memiliki tujuan memperdayakan karyawan yang bekerja di perusahaan ini. Di sini saya akan menjelaskan pendiri dari perusahaan yang bernama Zalaluddin. Tempat dan tanggal lahirnya yaitu di Silomlom, 4 November 1995. Alamatnya yaitu Ruko Daya Center Blok A nomor 7. Riwayat pendidikannya di S1 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan riwayat pekerjanya yaitu wirausaha. Hai, perkenalkan nama saya Ria Pakpita. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian depresiasi atau penyusutan. Nah, di sini ada dua pengertian dari para ahli. Yang satu menurut PSAK sama Sofyan Harahap. Nah, yang pertama itu menurut PSAK nomor 17, pengertian depresiasi adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini maksud dari alokasi itu adalah waktu atau umur jumlah suatu aktiva tersebut. Nah, kalau menurut Sofyan Harahap, pengertian depresiasi ialah pengalokasian harga pokok aktiva tetap selama masa penggunaannya atau dapat juga kita sebut sebagai biaya dibebankan terhadap produksi akibat penggunaan aktiva tetap itu dalam proses produksi. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Samuel Kevin. Pada Samuel Kevin, saya persilahkan. Hola, perkenalkan nama saya Samuel Kelvin, biasanya dipanggil Samuel atau Kelvin, dua-duanya sama. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Ria. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori mengenai inventory. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan, istilah persediaan sendiri didefinisikan sebagai aset yang dimiliki dan untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Yang kedua dalam proses produksi untuk dijual. Yang ketiga dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Menurut Hermawan, persediaan merupakan barang dagangan yang disimpan kemudian dijual kembali dalam operasi normal perusahaan dan bahan yang terdapat dalam proses produksi atau yang telah disimpan untuk suatu tujuan. Menurut Santoso, persediaan yaitu aktiva yang ditujukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut lagi untuk menjadi barang jadi dan kemudian dijual kembali sebagai kegiatan utama perusahaan. Permasalahan yang kami temukan pada perusahaan yang kami ajukan, terdapat kekurangan terhadap sistem keuangan, salah satunya sistem pencatatan keuangan. Nah, solusi yang kami tawarkan dari kelompok kami yaitu Sebuah perusahaan seharusnya memiliki pencatatan keuangan yang dapat menjamin keakuratan data.
Adapun sistem pencatatan yang kami tawarkan yaitu pencatatan secara sistematis menggunakan aplikasi komputerisasi seperti Microsoft Excel. Hal ini dikarenakan sistem ini lebih menjamin keamanan data perusahaan tersebut. Permasalahan yang ditemukan pada perusahaan yang kedua itu adalah sistem pencatatan transaksi jual beli yang terjadi belum ditemukan adanya bukti fisik sebagai bentuk transaksi telah terjadi. Adapun solusi yang kami tawarkan untuk permasalahan ini, yaitu setiap bukti penjualan yang terjadi setiap harinya alangkah baiknya terdapat bukti transaksi yang terjadi. Hal ini dikarenakan sebagai bukti ada laporan dan sebagai panduan pencatatan untuk transaksi penjurnalan. Untuk pencatatan transaksi harian, solusi yang kami berikan yaitu pencatatan sejarah pembukuan tertulis tangan atau notulen. Adapun permasalahan yang ditemukan selanjutnya yaitu yang ketiga, untuk memajukan penjualan perusahaan diperlukan suatu sistem pemasaran yang menarik para masyarakat. Dalam perusahaan ini, kami menemukan kurangnya sistem pemasaran yang terorganisir. Solusi yang kami hadirkan untuk masalah ini yaitu membuat kelompok pemasaran. Adapun sistem pemasaran yang kami ajukan yaitu memasarkan secara promosi dan mengadakan sistem promosi yang lebih meluas periklanan kepada masyarakat. Permasalahan yang ditemukan pada dasarnya perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan memiliki pencatatan inventory seperti pemasukan inventory dan pengeluaran inventory. Hal ini diperlukan lantaran untuk memastikan tidak adanya kecurangan yang terjadi. Ini yang ditemukan permasalahan terjadi di perusahaan tersebut. Nah, solusi yang kami tawarkan dalam hal ini yaitu pengecekan audit, laporan inventory agar segala hal yang terjadi dapat diketahui secara detail. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk kondisi produk dan ketersediaan produk. Permasalahan yang kami temukan pada perusahaan yaitu pada perusahaan yang berskala kecil, biasanya terdapat kelemahan dalam mengatur pembagian tata kelola dari setiap bagian. Hal ini juga lah yang kami temukan pada perusahaan yang kami teliti. Dua, dengan adanya permasalahan ini, maka dari itu solusi yang kami tawarkan yaitu pembentukan struktur tata kelola yang baik. Dengan hal ini diharapkan setiap bagian yang bertanggung jawab pada bagiannya dapat bekerja lebih baik dan teratur. Hal ini juga dapat mengurangi adanya kekurangan dalam tanggung jawab dari setiap kesalahan yang terjadi.